Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'ada 'alaina ni'amahu fi kulli nafsin wa lamhat wa asbagha 'alaina zahiratan wa batinatan fil jalawati wal khalawat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمتن علينا لنشكره بأنواع الذكر والطاعات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وسائر البريات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكمالات. الله أكبر. أما بعد أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن هذا يوم العيد، هذا يوم الفرح. فرح المسلمون بتوفيق الله إياهم باستكمال بلاغ ربهم بفرض الصيام مع الترويحات. فرح المسلمون بوعد ربهم بغفران ما اجترحوا من السيئات واستحلال بعضهم من بعض في الحقوق والواجبات. إخواني الكرام، في هذا اليوم حرم الله علينا الصيام بعد أن فرضه علينا جميع الشهر، وأخبر أنه فرضه لنكون من المتقين. فمن هذا اليوم ينبغي لنا أن نبعث في أنفسنا بارتقائها على مراتب التقوى ونهتم بدين ربنا حتى ننال ما وعدنا ربنا حقا. الله أكبر. إخواني الكرام، إن الله شرع لنا هذا العيد لنعود إلى السمع والطاعات ونعمل بكتابه بالجود والاجتهاد والقوة، ونبتعد عن التقصير والأعمال كما وقع في أعوامنا الماضية. الله أكبر. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الله أكبر. إخواني الكرام، اعلموا أن الله تعالى قد طالبنا في إقرارنا أن نطيع ونسمع، فقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال قبل أن تظهر كنة كقطع الليل المظلم يسبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض قليل من الدنيا. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين sidang rahimahumullah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan karunia untuk dapat melakukan sholat Idul Fitri tahun
1 bulan yang lalu kita berpuasa, berlapar-lapar dan haus demi untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini bagi kita orang-orang yang beriman merupakan latihan, merupakan training untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, baru saja kita bersimpuh di depan pintu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita mengakhiri sholat kita dengan menyebarkan salam sejahtera kepada semua makhluk di sekitar kita. Dan sejak tadi malam sampai pagi ini tadi kita terus-menerus memenuhi langit dengan suara takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cuma takbir itu kita kumandangkan sebagai perayaan kemenangan setelah 1 bulan penuh kita berjibaku, beribadah dengan serius menghadap kepada Allah, dengan melaksanakan siam, sholat tarawih, darus, qiyamul lail, i'tikaf, bersedekah, dan kegiatan amal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak satu pun dari kita yang melakukannya kecuali diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kumandang takbir dan tahmid itu sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni atas keberhasilannya meraih fitrah. Fitrah artinya kesucian diri yang diraih melalui mujahadah, suatu perjuangan lahir dan batin, dan melalui pelaksanaan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan yang telah lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Syekh Sulaiman bin Umar dalam kitab Al-Futuhatul Ilahiyah menyebutkan ada 3 poin yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Pertama, yaitu pada kalimat walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah olehmu bilangan hari-hari di mana kita harus berpuasa. Kita telah melaluinya selama 30 hari. Karena pada tanggal malam 29 itu, malam 30 itu kita tidak dapat melihat hilal sehingga harus mengistiqomahkan selama 30 hari Ramadan. Poin yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah memerintahkan kita semua supaya menggunakan takbir seusai puasa Ramadan, dan ini telah kita laksanakan semalam penuh. Perintah takbir di sini dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, yaitu ala ma hadakum, yang memiliki arti ala ma hadakum li ma'alim dinikum. Maksudnya karena Allah memberikan hidayah kepadamu terhadap tanda-tanda agamamu. Hari raya termasuk bagian dari syiar Islam. Merayakannya secara baik termasuk mensyiarkan Islam. Dan poin ketiga, wala'allakum tashkurun, sasaran akhir dari diwajibkannya puasa yaitu supaya kita bersyukur. Di dalam kaidah bahasa, jika fi'il mudhari' didahului dengan la'alla, maka faedahnya adalah lil ijab, berarti wajib atas kita semua mensyukuri nikmat Allah, diperkenankan untuk berpuasa Ramadan, dan kita syukuri dengan cara melaksanakan zakat, dan itu semua telah kita tunaikan. Demikianlah penjelasan para ulama mengenai maksud ayat Allah tentang puasa dan Idul Fitri di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah ma'asyiral muslimin, cara beragama Islam kita menghadapi Ramadan dan di luar Ramadan selalu sejalan dengan tuntunan para alim ulama.
Tuntunan ini diperlukan supaya ibadah kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, yakni untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi yang transmisi keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan. Cara berislam yang demikian adalah cara berislam yang valid, cara berislam yang benar. Oleh karena itu, supaya kita bersambung sanad dari mata air syariah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para ulama itu, mari kita gunakan kesempatan Idul Fitri ini selain bersilaturahmi dengan orang tua, kita juga bersilaturahmi dengan para guru-guru kita. Saudara ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setidaknya ada beberapa pesan terkait dengan Ramadan dan Idul Fitri yang ingin saya ungkapkan kali ini. Pertama, bahwa Ramadan dan Idul Fitri mengajarkan kebersambungan kesolehan. Harus sambung antara Ramadan dan setelah Ramadan. Jangan sampai kesolehan yang luar biasa seperti tercermin di dalam aktivitas kita sepanjang bulan Ramadan ini kemudian lenyap begitu saja. Mulai kita memasuki bulan Syawal. Qiyamul Lail jangan hanya pada Ramadan kita lakukan. Membaca Al-Quran, tadarus jangan berhenti setelah Syawal. Sedekah semakin ditingkatkan dan demikian pula kebajikan-kebajikan yang lain. Jangan hanya berhenti diselenggarakan pada bulan Ramadan. Titik keberhasilan ibadah Ramadan kita ialah apabila jika kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya menjadi bagian dari kehidupan kita di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Dalam konteks itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk puasa 6 hari di bulan Syawal ini dengan sabdanya, "Man ittaba Ramadhana bi sittin min Syawal, kataballahu lahu shawmad dahri kulli." Siapa yang mengikuti Ramadan itu dengan 6 hari pada bulan Syawal, yaitu berpuasa 6 hari, maka Allah akan menghitungnya, akan mencatatnya, yaitu puasa setahun penuh. Hitungannya ialah jika 1 bulan adalah 30 hari ditambah 6 hari yang masing-masing hari ada 10 kebaikan, maka ada 360 tahun kebaikan, dan itu berarti sepanjang tahun kita melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, lalu yang kedua, baik Ramadan maupun Idul Fitri mengajarkan kepada kita untuk tidak bersifat konsumtif atau bergaya hidup konsumeris. Ya. Dr. Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhus Shiyam menyatakan, "Laisal maqsud min syar'iyyatis shaum nafsul ju'i wal 'atas." Tidaklah dimaksudkan dengan pensyariatan Ramadan, puasa itu hanya untuk sekedar diperintahkan lapar dan dahaga. Bal ma yattabi'uhu min kasri syahawati wa tatwi'in nafsil ammarati lin nafsil mutmainnah. Tetapi lebih dari itu, untuk menghancurkan hawa nafsu kita dan mengalihkan nafsu amarah menuju nafsu yang mutmainnah. Saudara hadirin, zaman ini di tengah teknologi digital, semua ada di gadget kita. Kesempatan dan kemudahan bisa kita raih, maka kita bisa berbelanja di sana. Semua pilihan barang, pilihan yang membuat kita untuk memuaskan keinginan kita tidak perlu jauh-jauh. Maka di situ kemudian memicu jiwa konsumerisme kita. Semakin boros
Sementara itu, jika tidak diikuti dengan pendapatan yang memenuhi, maka akan menimbulkan ketertekanan di dalam kehidupan yang menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Banyak pelanggaran atau kejahatan dilakukan oleh manusia hanya untuk memperturutkan keinginannya, padahal yang diinginkan itu bukanlah sebenarnya apa yang dibutuhkan. Saudara masyarakat muslimin rahimahullah, sebab itu puasa mengajarkan kita untuk tidak mengumbar keinginan. Sekali lagi, untuk tidak mengumbar keinginan dan memahami betul mana yang merupakan kebutuhan kita untuk dipenuhi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, adalah hal yang relevan menegakkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Ramadan di tengah gencarnya kapitalisme ini, di tengah-tengah masyarakat kita sekarang. Saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu puasa Ramadan yang lalu mengendalikan nafsu kita secara berlebihan supaya kita bisa menang di hari yang fitri ini. Bukanlah mereka yang bergelimang barang konsumsi, melainkan mereka yang bertambah ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah. Laisal 'aidu liman labisahu jadid, walakinnal 'aidu liman ta'ahu yazid. Kemenangan bukanlah untuk orang yang memakai baju baru, namun mereka yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, baik Ramadan maupun Idul Fitri mengajarkan sikap hidup sederhana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan dengan sempurna kesederhanaan ini, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Lihatlah kehidupan Rasulullah. Beliau buka seadanya, kadang hanya dengan seteguk air dan sebutir korma. Ma'asyiral muslimin, dan banyak riwayat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, jika di luar Ramadan pagi hari beliau tidak menemukan makanan yang dihidangkan kepadanya, maka beliau kemudian berpuasa sunnah. Demikianlah kesederhanaan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya kita contoh supaya kita betul-betul menjadi umatnya yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, lalu yang keempat, Ramadan maupun Idul Fitri mengajarkan kepedulian kepada orang yang kurang beruntung, yaitu para du'afa, para fuqara wal masakin, juga anak-anak yatim. Pesan Idul Fitri dengan kewajiban membayar zakat fitrah itu sesungguhnya merupakan sikap empati, ikut merasakan penderitaan orang yang kurang beruntung. Dalam sebuah hadis tentang zakat fitrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ruhum 'anil tawafi fi hadzal yawm." Berikanlah kecukupan makanan untuk mereka orang-orang fakir dan miskin, agar mereka tidak berkeliling untuk minta-minta atau mencari makanan. Kepedulian kepada sesama muslim ini sangatlah berarti, karena Islam mengajarkan adanya kesamaan sosial. Jurang antara orang kaya dan orang miskin tidak bisa diselesaikan dengan teori apapun kecuali ajaran Islam yang berdasarkan pada kasih sayang yang harus ditumbuhkan antar sesama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Demikianlah dalam sebuah riwayat, setelah melaksanakan sholat Id, Rasulullah melihat anak kecil yang tampak murung. Lalu beliau bersabda, "Atarda an akuna Muhammadan abaka wa Aisyata ummuka wa Fatimata ukhtuka." Apakah engkau mau jika ikut aku menganggap aku sebagai bapakmu, kemudian Fatimah, kemudian Aisyah adalah ibumu, dan Fatimah adalah saudara. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mempedulikan anak-anak yatim, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang menjadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari suci
di hari yang berbahagia ini dan pada hari-hari berikutnya kita akan membawa kebaikan sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan melindungi kita, menyelamatkan kita dan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.